Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ustazah? Semoga kalian di rumah tetap sehat dan tetap semangat belajarnya pada tahun 2020-2021 ini. Ustazah ucapkan selamat kepada kalian semua sudah menyelesaikan pelajaran di tahun 2019-2020. Sekarang kalian sudah berada di kelas 8 dan kelas 9. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih diberi kesempatan khususnya untuk Ananda kelas 8 dan kelas 9 dalam menuntut ilmu di SMP IT Robbani Banjarbaru. Hari ini Ustazah akan menyampaikan teknis kegiatan pembelajaran khususnya pada bidang kesiswaan. Ustazah akan menyampaikan tentang buku kejar prestasi. Mungkin kalian ada pertanyaan, apalagi sih buku kejar prestasi itu? Apa bedanya dengan buku BPS atau apa bedanya dengan buku penghubung? Buku kejar prestasi merupakan buku yang akan didesain untuk menghandle kegiatan di rumah maupun di sekolah. Buku kejar prestasi merupakan paduan dari buku penghubung yang sudah kalian miliki dan buku poin atau buku pribadi siswa yang sudah kalian miliki. Nah, di dalam buku kejar prestasi akan digabungkan dua buku ini. Lalu bagaimana cara pengisiannya? Cara pengisiannya sama seperti buku penghubung. Artinya, kalian setiap hari akan mengisi kegiatan-kegiatan kalian, baik di sekolah maupun di rumah. Lalu, apa saja yang menjadi pembeda antara buku penghubung dan buku kejar prestasi? Yang membedakan di dalam buku kejar prestasi, setiap yang diisi berupa poin. Jadi, ada yang poin pelanggaran, ada poin prestasi. Jadi, antara keduanya akan dihitung sampai sebanyak mana kalian mengumpulkan poin kalian. Baiklah, karena kita dalam masa pembelajaran daring, dari bidang kesiswaan mengupayakan ada buku kejar prestasi tetapi diisi lewat daring. Bagaimana bentuknya? Insya Allah bentuk yang akan kalian isi berupa checklist kegiatan yang berupa Google Form atau Bitly dikirimkan kepada wali kelas. Jadi setiap hari sebelum kita mulai pembelajaran daring pada pukul 8 sampai 8.30, kalian dipersilahkan untuk melaksanakan sholat duha dan membaca al-ma'surat. Setelah itu mengirimkan kegiatan yang di dalam Google Form tadi atau Bitly tadi kepada wali kelas yang isinya berupa pilihan nama, pilihan kelas, waktu pengumpulan, kemudian sholat duha, al-ma'surat, tilawah Al-Quran, sholat fardu, sholat tahajud. Nah, itu yang sementara diisi pada kegiatan daring dalam bentuk form atau Bitly. Ketika nanti kalian sudah masuk kembali ke sekolah, insya Allah sudah tersedia buku yang diisi manual. Mungkin seperti itu sosialisasi buku kejar prestasi yang Ustazah sampaikan. Terima kasih kepada Ananda yang sudah menyimak video ini. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, saya ucapkan kepada anak-anak ustadz selamat sudah menempuh tahun pelajaran 2019-2020. Dan Ustadz ucapkan selamat datang di tahun pelajaran 2020-2021.
langsung saja Ustadz mau menyampaikan terkait peraturan sekolah yang mana ini terkait nantinya kita memakai buku kejar prestasi. Buku kejar prestasi itu adalah buku penggabungan antara buku poin yang sudah kalian miliki dan buku penghubung yang sudah kalian miliki sebelumnya. Jadi di tahun ini insya Allah hanya ada satu buku. Nah, itu namanya adalah buku kejar prestasi. Nah, sini Ustadz sedikit akan menyampaikan peraturan terkait yang ada di dalam buku prestasi. Dari yang pertama terkait kehadiran siswa itu waktunya pukul 7.30. Dalam artian ini sama seperti yang ada di buku penghubung kemarin. Nah, yang kedua, cek ulangi sinilah. Saja ini poinnya disebutkan kan? Hari ini Ustadz akan mensosialisasikan buku kejar prestasi atau terkait isi dari buku kejar prestasi itu terkait peraturan sekolah kita. Yang pertama, siswa hadir ke sekolah tepat waktu. Dalam artian siswa hadir ke sekolah pada jam 7.30. Nah, ini apabila siswa tepat waktu seperti ini mendapat total poin 5. Yang kedua, siswa mengenakan seragam wajib sekolah dengan lengkap ya sesuai harinya. Insyaallah kalian anak-anak Ustadz yang kelas 8 dan kelas 9 sudah mengetahui ketentuan seragamnya. Dan ini total poinnya 10. Yang ketiga, siswa wajib mengenakan seragam kegiatan sesuai dengan ditentukan. Misal, pada jam pembelajaran olahraga, siswa wajib memakai baju olahraga. Pada ketika jam pembelajaran bela diri, siswa wajib memakai seragam bela diri. Dan apabila pembelajaran pramuka juga wajib memakai seragam pramuka. Nah, kalau ini dilakukan mendapat poinnya 3 poin. Nah, siswa yang selanjutnya, siswa wajib berpakaian rapi dan bersih. Nah, ini juga insyaallah terkait ini anak-anak Ustadz sekalian sudah mengetahui bagaimana berpakaian rapi dan bersih itu. Misal bagi putra rambutnya tidak panjang, kukunya tidak panjang. Untuk putri misalnya standar memakai kerudung itu seperti apa dan lain sebagainya. Selanjutnya siswa mengenakan kaos kaki di saat di sekolah. Dalam artian siswa ini wajib baik itu akhwat maupun ikhwan memakai kaos kaki, kecuali misalnya pas mau sholat atau setelah sholat. Nah, ini juga mendapatkan nanti poin 5. Selanjutnya siswa wajib mengenakan kaos kaki di sekolah tadi. Setelah wajib membawa peralatan makan dan minum sendiri setiap hari. Nah, ini mungkin berbeda pada tahun-tahun sebelumnya, yang mana mulai tahun ini kita akan untuk peralatan makannya, untuk peralatan makan dan minumnya itu wajib membawa sendiri, ya. Selanjutnya siswa wajib menggunakan ID card setiap hari sebagai syarat masuk. Insyaallah ketika nanti sudah efektif, anak-anak Ustadz akan diberikan ID card, yang mana ID card itu wajib, suatu ID card yang mana wajib itu nantinya dipakai oleh anak-anak Ustadz sekalian, ya. Jadi kalau tidak ada ID card itu tidak boleh masuk di kelas. Selanjutnya poinnya adalah 5. Selanjutnya, siswa selalu tertib menjaga ketertiban di dalam masjid. Untuk putra dan putri, insya Allah nanti ada ruang tersendiri juga
insya Allah kita memakai aula gedung baru untuk sholat untuk putri. Jadi siswa dan siswi itu wajib menjaga tata tertib di masjid maupun di musola aula nantinya. Dan kalaunya tertib, insya Allah akan mendapatkan poin 10. Selanjutnya, siswa tidak berbicara di dalam masjid, termasuk tata tertib juga. Selanjutnya, siswa wajib membawa buku kejar prestasi yang sudah ditandatangani orang tua. Jadi siswa itu wajib setiap hari, seperti buku penghubung juga, wajib membawanya dan ditandatangani oleh orang tuanya. Nah, begitupun juga dengan buku WAPA, TTG, selanjutnya dan buku prestasi Al-Quran. Dan kalau anak-anak Ustadz semua membawa, nilai total poinnya itu ada 5. Selanjutnya anak-anak Ustadz itu wajib melaksanakan sholat zuhur, insya Allah, juga sholat asar, insya Allah ini sudah menjadi budaya kita juga. Sholat duha juga insya Allah selalu kita laksanakan setiap hari. Sholat sunnah rawatib, nah, ini juga kita laksanakan. Zikir al-maksurat setiap hari juga kita laksanakan setiap hari. Nah, dan ini total poin ini insya Allah rata-rata 5. Adapun selanjutnya siswa wajib menutup aurat dimanapun dan kapanpun. Nah, dimanapun dan kapanpun tuh bisa di sekolah ataupun di rumah. Di rumah misalnya di sosial media atau apa, wajib menutup auratnya. Nah, dan kalaunya itu poin plusnya adalah 5 poin. Selanjutnya siswa wajib membersihkan peralatan dan makannya sendiri. Nah, so kita mulai tahun ini sudah belajar secara mandiri, dalam artian tadi membawa peralatannya sendiri dan membersihkannya sendiri. Selanjutnya ini juga mulai di tahun ini juga kita wajib semuanya membawa laptop, notebook atau tab. Nah, ini insya Allah akan dibawa setiap hari juga. Dan ini sifatnya wajib. Nah, jadi wajib juga berkota. Nah, jadi ketika kalian membawa ke sekolah itu wajib ada kotanya, ya. Untuk nanti proses belajar mengajar nanti rencananya memakai laptop, notebook atau tab, kecuali artinya handphone, artinya tidak diperbolehkan untuk handphone. Oke. Itu poin positifnya ada 5. Selanjutnya, siswa wajib mengikuti semua kegiatan pembelajaran tepat waktu. Insya Allah ini akan dilaksanakan juga. Poinnya 5 apabila tepat waktu. Selanjutnya, siswa mengikuti kegiatan penilaian berdasarkan kurikulum sekolah, baik itu intra ataupun ekstrakurikuler sekolah. Ini juga poinnya 5. Untuk kegiatan Al-Quran ini juga di peraturan siswa wajib tilawah menggunakan Al-Quran wakaf ibtida, ini juga poinnya 5. Selanjutnya siswa wajib tilawah setiap hari di rumah 5 halaman. Nah, ini program Al-Quran juga. Selanjutnya siswa wajib tilawah setiap hari di rumah minimal 5 halaman. Nah, yang masih WAPA. Tadi sebelumnya yang Al-Quran, yang ini adalah WAPA. Selanjutnya siswa wajib mengulangi hafalan minimal 6 halaman di rumah untuk kelas tahfiz. Selanjutnya siswa wajib mengulang hafalan 2 halaman di rumah untuk kelas akademik. Selanjutnya juga masih di poin Al-Quran,
siswa wajib menambah hafalan 4 baris per hari, itu untuk kelas tahfiz. Untuk kelas akademik, siswa wajib menambah hafalan 2 baris per hari. Nah, itu tadi untuk peraturan di Al-Qur'an, dan ini rata-rata poinnya adalah 5. Selanjutnya, siswa wajib berdoa sebelum dan setelah melakukan aktivitas. Nah, ini poinnya juga 5. Selanjutnya, siswa selalu mengangkat tangan dengan benar ketika berdoa, ya. Ada tata caranya bagaimana berdoa yang benar itu. Selanjutnya, siswa wajib mengenakan mukena ketika sholat. Untuk putri, poinnya juga 5, dan wajib menggunakan peci untuk putra. Nah, untuk selanjutnya, siswa terbiasa mengucapkan salam ketika di rumah ataupun di sekolah. Nah, ini juga poinnya juga nilainya 5. Selanjutnya, siswa wajib berpamitan atau bersalaman dengan orang tua ketika hendak berangkat sekolah. Isi selanjutnya, siswa terbiasa mengucapkan salam, bersalaman, menyapa guru ketika bertemu atau berpapasan. Untuk putra ataupun putri nantinya juga wajib ada kegiatan kultum. Ini dilaksanakan mungkin nanti ketika kita kondisikan ketika pas menunggu zuhur, untuk ikhwannya di dalam masjid dan akhwatnya nanti di aula gedung baru atau di musholanya. Selanjutnya, siswa selalu berusaha mengisi shaf di depan salat berjamaah, dalam artian nantinya ketika sudah menuju masjid atau menuju aula tempat sholat, kita harus mengisi shaf yang paling depan dulu. Ini juga ada poinnya, ada 5 poin. Siswa selanjutnya wajib membaca Al-Quran ketika nantinya dengan takzim atau agung. Dalam artian membawa Al-Quran itu juga ada tata caranya, tidak sembarangan. Selanjutnya, siswa putri juga wajib mengenakan jilbab ketika berada di luar rumah. Jadi walaupun di rumah, ketika di luar rumah, tidak di daerah sekolah, siswa putri juga diwajibkan untuk memakai jilbabnya. Selanjutnya, siswa terbiasa menjaga wudhu. Nah, disarankan apabila wudhunya batal, kita wudhu lagi. Terus selanjutnya, siswa wajib menjaga adab sopan santun dengan baik itu perkataan ataupun perbuatan. Ini juga poinnya 5 poin. Selanjutnya, siswa menjaga barang miliknya sendiri, ya. Siswa menjaga barang miliknya sendiri, itu ada 5 poin juga. Selanjutnya, siswa siap mengikuti kegiatan pembinaan hari Sabtu. Nah, nanti kita tetap ada kegiatan hari Sabtu apabila kondisi udah normal. Ada beberapa kegiatan nanti di hari Sabtu, baik itu untuk penambahan ekskul atau nanti pembinaan yang lain. Selanjutnya, siswa wajib mengikuti kegiatan ICB. Apa itu ICB? Islamic Character Building dan puasa sunnah. Ini yang dulu namanya BPI, sekarang namanya ICB. Ini juga 3 poin. Selanjutnya, siswa wajib melaksanakan piket kebersihan kelas. Nah, insya Allah ini sudah nantinya akan diatur oleh wali kelas dan nanti kalian juga. Ini juga ada 2 poin. Selanjutnya, siswa wajib melaksanakan piket kedisiplinan siswa.
Selanjutnya, siswa wajib melaksanakan piket kebersihan lingkungan sekolah. Siswa wajib melaksanakan piket kultum di siang, baik putri maupun putra. Insyaallah ini juga rata-rata 2 poin. Selanjutnya, siswa selalu melaksanakan sholat duha di rumah ataupun di luar hari efektif. Nah, sholat duha dilaksanakan juga baik itu di rumah ataupun di sekolah. Nah, jadi tidak hanya di sekolah saja ya untuk sholat duha. Selanjutnya, siswa wajib berinfak minimal 2 kali dalam 1 pekan. Misalnya harinya bisa ditentukan oleh wali kelasnya, atau nanti bisa juga kita tentukan bersama. Ini juga ada 2 poin. Selanjutnya, siswa putra wajib berambut pendek. Ini termasuk dari yang rapi tadi juga. Nah, untuk putra harus berambut pendek, tidak menggapai alis, bagian samping tidak menyentuh telinga, bagian belakang tidak menyentuh kerah baju. Ini juga 5 poin positif. Selanjutnya, siswa wajib mengunjungi perpustakaan 2 atau 1 kali dalam 1 pekan. Selanjutnya, siswa wajib meminjam buku perpustakaan minimal 1 buku dalam 1 pekan. Ini poin positifnya ada 2. Selanjutnya, siswa putri wajib melaksanakan siswa putra wajib melaksanakan sholat Jumat. Siswa putra wajib diam dan mendengar sholat khutbah Jumat. Nah, siswa putri juga wajib mengikuti kegiatan keputrian di hari Jumat itu. Ini poinnya masing-masing 1 poin. Selanjutnya, siswa wajib mengikuti kegiatan keagamaan yang diagendakan sekolah, misal mabit atau PHBI. Nah, ini poin positifnya adalah 5. Selanjutnya, yang terakhir terkait peraturan, ini siswa wajib menjaga barang inventaris sekolah. Nah, jadi harapannya semua siswa itu wajib menjaga barang dan inventaris sekolah. Sedikit Ustadz sampaikan terkait larangan-larangan. Siswa tidak boleh berkuku panjang atau menggunakan kuteks untuk putri. Selanjutnya, siswa tidak boleh memakai make up yang berlebihan, kecuali hanya bedak wajah aja atau pelembab bibir aja, tapi tidak boleh yang terlalu mencolok. Selanjutnya, siswa juga tidak diperbolehkan menggunakan aksesoris baik itu emas maupun gelang atau kalung. Yang bukan emas akan disita dan tidak dikembalikan. Siswa membawa handphone ini juga tidak diperbolehkan. Yang hanya diperbolehkan tadi hanya laptop, notebook, dan tab. Selanjutnya, siswa juga bertanggung jawab jika merusak menghilangkan barang milik sekolah. Nah, apabila barang sekolah rusak atau menghilangkan, siswa juga wajib untuk mengganti barang tersebut. Nah, siswa dilarang juga membolos pada saat proses pembelajaran atau kegiatan keagamaan lainnya. Siswa dilarang juga mencontek dalam pelaksanaan penilaian pembelajaran. Dilarang juga untuk bermain judi, memalak, mengancam di sekolah maupun di luar sekolah. Selanjutnya, siswa juga tidak diperbolehkan mencemarkan nama baik sekolah, orang lain, dan keluarga. Ini catatannya siswa akan dirumahkan nantinya selama 1 bulan kalau ada yang seperti ini. Selanjutnya, siswa membawa menggunakan senjata tajam. Nah, ini juga tidak diperbolehkan. Selanjutnya, siswa menonton atau menyebarkan konten-konten negatif atau pornografi. Ini juga tidak diperbolehkan. Selanjutnya, siswa membawa kendaraan bermotor. Nah, ini juga tidak dibolehkan. Dan terakhir, siswa membawa atau merokok pada lingkungan sekolah. Nah, ini juga sangat tidak diperbolehkan.
Dalam artian Ustaz sampaikan keterangannya, poin maksimal nantinya ketika per pekan kalian sudah ada poinnya 307 itu wajib untuk semua siswa ya. Di mana dapatnya poin 307 itu dari kegiatan-kegiatan harian yang Ustaz sebutkan tadi ya. Jadi poin per pekannya tadi Ustaz ulangi 307. Apabila dibulankan atau dimaksimalkan 1 bulan itu ada 1228 poin. Nah, jadi otomatis poin maksimal 1 semester 7.386 poin. Nah, jadi ketuntasan minimal poin siswa dalam 1 semester ialah 900%. Nah, jadi apabila kalian menjalankan semuanya dari peraturan buku kejar prestasi ini, insya Allah kalian mencapai 900%, 90% afwan. Nah, mungkin itu intinya. Ini adalah sebenarnya sama dengan yang kemarin, teman agak dipermudah karena dibuatkan hanya 1 buku aja. Sekarang namanya itu buku kejar prestasi. Nah, mungkin ini sedikit peraturan sekolah yang bisa Ustadz sampaikan. Sekali lagi kita sama-sama berdoa semoga sekolah kita berjalan normal, kondisi menjadi normal juga, sehingga kita bisa bertatap muka lagi dengan seperti biasa, bisa melakukan belajar mengajar lagi seperti biasa ya. Mungkin itu yang Ustadz sampaikan. Tetap semangat anak-anak Ustadz sekalian, walaupun beberapa pekan ini hanya belajar di rumah, tapi tetap semangat. Ustadz akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.